Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi peleburan. Perkenalkan, nama saya Cisan Ibu Nurmansyah dengan nomor induk mahasiswa 218102004. Di hari ini Senin tanggal 15 Juni 2020. Saya akan mempresentasikan peleburan atau melting. Untuk data yang diambil dalam presentasi ini diambil di dua industri yang berada di Klaten Ceper, yaitu CV Dwi Jaya Logam dan PT Kusuma Baja, yang masing-masing bahan atau pengecoran bahannya berbeda. Di CV Dwi Jaya Logam mengecor FC dan PT Kusuma Baja mengecor FCD. Peleburan adalah yaitu proses mencairkan logam padat menjadi cairan yang nantinya akan dituang dalam cetakan. Langkah yang pertama atau saya akan mempresentasikan pertama yaitu cara operasional tanur induksi, di mana secara umum untuk pengoperasian atau menghidupkan tanur induksi sebenarnya untuk mesin tanur cukup sama dalam konsep umumnya, yaitu yang pertama hidupkan saklar utama untuk menghidupkan panel induksi dan panel air. Kemudian kita nyalakan panel air yang antara lain nanti ada pompa cooling tower, dan pompa besar. Untuk cara menghidupkannya cukup mudah, yaitu tekan tombol on untuk menghidupkan panel dari air itu sendiri. Kemudian nyalakan mesin tanur induksi dengan menggunakan kunci ke arah kanan untuk mode on, yaitu nantinya akan menghidupkan tanur induksi. Untuk mulai mengoperasikannya, kita tekan tombol merah yang berada di bawah kunci di dalam panel tanur induksi. Kemudian setelah itu hidupkan tanur induksi. Untuk melting hour pada mesin tanur induksi ini atur AC voltage secara bertahap dengan cara memutar tombol adjust ke kanan mencapai angka 700. Berarti untuk awal pemanasan biasanya digunakan 200 ampere. Untuk kemudian setelah logam masuk dalam tanur itu bisa dilakukan sampai ke 700 AC voltage itu sendiri. Setelah itu masukkan material secara bertahap berdasarkan komposisinya dan bahan yang akan dicor. Nah, setelah kita menghidupkan, kemudian ada cara atau pengoperasian dalam mematikan tanur induksi. Pertama, kita nolkan dulu voltage pada tanur induksi. Kita nolkan dulu, kemudian pada panel induksi tekan tombol berwarna merah. Setelah itu matikan mesin atau tanur tersebut dengan kunci ke arah kiri, kebalikan dari menghidupkan tanur. Kemudian matikan panel air yang meliputi tadi pompa cooling tower, dan pompa besar dengan menekan tombol off. Terakhir, matikan saklar utama. Untuk lebih jelasnya, ini ada video yaitu menghidupkan tanur induksi. Kita play videonya. Nah, ini yaitu menghidupkan panel air. Menghidupkan panel utama. Yang pertama tadi air, kita hidupkan ke panel utamanya on. Nah, kita masuk ke pengoperasian pada tanur induksi dengan menekan tombol merah. Kita atur voltase awalnya, kita kontrol. Nah, untuk yang membedakan antara tanur induksi satu dengan tanur induksi lain, yaitu berada pada kontrol pada panel induksi sendiri. Tetapi secara garis besar yaitu sama. Pertama itu kita langkah awal menghidupkan biasanya saklar utama, kemudian disusul dengan panel air, tanur induksi, dan kemudian kita bisa memulai pengoperasian tanur induksi. Kemudian untuk mematikan sendiri yaitu cara pengoperasian mundur dari menghidupkan tanur induksi. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, komposisi atau bahan material yang digunakan untuk peleburan ini pada presentasi yang saya sampaikan ini ada dua, yaitu produk dari FC atau Vero Casting dan FCD Vero Casting Textile. Nah, untuk produk FC
hanya memiliki 4 bahan utama, yaitu scrap FC, gram FC, silikon, dan karbon, dan slag remover untuk mengangkat terak atau menyaring terak, yang nantinya terak itu akan dibuang atau menjadi limbah dalam proses peleburan. Ini komposisinya. Nah, ini gambar dari bahan-bahan untuk peleburan, yaitu BDOFC atau bahan daur ulang ferrocasting yang berasal dari ingot, dari saluran atau casing system, karbon, ada scrap baja dan silikon. Nah, kemudian untuk produk FCD. Dalam produk FCD ini dibagi menjadi 3, yaitu material utama, bahan aditif yang dimasukkan dalam tanur, bahan aditif yang dimasukkan dalam ladel. Untuk komposisinya berbeda dengan FC, yaitu dia ada scrap FCD, baja tebal, baja tipis, B2FC, karbon, silikon, mangan, inokulan, dan low mangan. Dan tetap slag remover untuk mengangkat terak itu sendiri. Untuk komposisi berada di tabel, bisa kita lihat bersama. Nah, ini bahan-bahan dari material yang dimasukkan dalam produk FCD. Nah, dalam proses peleburan itu ada permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam prosesnya. Saya menemui dalam praktek peleburan 3 yang saya lakukan di industri, baik di CV Dwi Jaya maupun di PT Kusuma Baja, yaitu yang pertama, lining pada bagian corong mengalami kerusakan, sehingga keluarnya cairan logam pada tanur induksi yang akan menyebar. Hal tersebut mengakibatkan cairan logam terbuang sia-sia. Itu berada di ujung tanur induksi. Kemudian pada peleburan FCD, produk coran memenuhi kelebihan karbon dalam komposisinya. Kemudian permasalahan berikutnya adalah saluran air pada tanur induksi tersumbat sehingga operasional tanur berhenti. Adapun cara menyelesaikannya sebagai berikut. Bisa dibaca teman-teman untuk mempersingkat waktu. Yang pertama, ada proses perbaikan lining untuk menyelesaikan permasalahan 1. Untuk menyelesaikan permasalahan 2, yaitu kita menurunkan kandungan karbon dengan menambahkan atau mengurangi kandungan karbosilir dan menambahkan biasanya BDU dengan karbon rendah untuk nantinya karbon itu tidak melebihi atau bisa kita atur kandungan karbon. Nah, untuk permasalahan ketiga, saluran air pada tanur tersumbat bisa dilakukan atau bisa diantisipasi dengan penyedotan kotoran. Berikut adalah video permasalahan yang terjadi pada saluran pendingin di tanur induksi. Nah, ini kita bisa lihat videonya. Ini merupakan permasalahan yang terjadi yang saya dokumentasikan, saya videokan. Ini disedot menggunakan pompa keran. Langkah awal kita memancing air supaya nantinya kita bisa menyedot saluran air yang berada pada coil itu sendiri, saluran air yang berada di tanur induksi. Kita pancing. Nah, kemudian saluran pada induksi, saluran air kita pukul agar nantinya terak atau kotoran itu bisa jatuh di bawah yang nantinya bisa teraliri oleh air. Nah, ini merupakan kotoran-kotoran yang menyebabkan persumbatan saluran air yang mengakibatkan tanur induksi tidak bisa, aliran air di dalam tanur induksi itu tidak bisa mengalir. Ini sampai bersih, kemudian diberi cairan asam yang berfungsi untuk melarutkan terak atau kotoran yang berada di pipa atau di saluran pada tanur induksi. Setelah itu, dalam proses peleburan itu juga terdapat cacat-cacat yang terjadi, ada cacat shrinkage, cacat silip. Nah, untuk lebih jelasnya dari proses awal memasukkan material, dari proses akhir penuangan, ada dalam video berikut. Nah, ini adalah video yang saya buat, dokumentasi yang saya buat, agar nantinya kita lebih jelas dalam pemahaman teori yang kita pelajari selama ini. Ini adalah proses peleburan FCD. Nah, ini bahan-bahan
ada baja dengan karbon rendah, terdapat karburizer, inokulan. Nah, ini silikon. Nah, ini ada SI, mangan, inokulan. Komposisinya berada pada tulisan yang nantinya operator bisa memudahkan dalam proses penimbangan bahan-bahan yang akan dimasukkan dalam tanur induksi. Nah, ini terdapat baja, BDU. Setelah itu kita masukkan yang pertama ada baja dengan baja plat tipis, kandungan karbon rendah. Setelah kita masukkan, kita aduk, kita masukkan secara bertahap bahan-bahan atau unsur-unsur dalam paduan FCD. Ini yang ada di video saya sedang mengambil terak. Pada kondisi ini APD sangat dibutuhkan untuk mengamankan diri kita dari paparan atau dari resiko keluarnya cairan. Nah, ini adalah uji komposisi yang bisa kita lihat grafitnya, pembulatan grafitnya. Setelah proses dalam peleburan FCD ada proses untuk uji pembulatan. Nah, ini yang tadi saya bilang, yaitu ada proses material zat aktif di luar yang dimasukkan dalam tanur bagian luar. Kita masukkan magnesium, zat aktif di luar. Nah, kemudian dituangkan cairan yang ada di tanur induksi pada ladle ini. Nah, setelah itu untuk mempercepat waktu, ini kita dibersihkan terak dulu. Kemudian setelah itu cairan dimasukkan ke dalam cetakan. Nah, mungkin cukup sekian dari presentasi atau paparan dari saya dalam proses peleburan, baik cara mengkomposisikan tanur induksi, material yang dimasukkan, permasalahan yang terjadi, dan proses keseluruhan dari proses peleburan yang saya lakukan pada praktikum peleburan 3 di industri PT Kusuma Baja dan CV Dwi Jaya di Klaten, Jawa Tengah. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ilmu yang sedikit ini bisa bermanfaat. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.